Well, I'm no one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar siswa sekalian di siang hari ini? Semangat kan? Alhamdulillah. Ya, semangat ya. Cari ilmu tuh harus semangat kita, ya. Walaupun jangan pagi semangat, siang tetap semangat, ya cari ilmu, ya kan? Gitu. Oke, ya. Udah makan siang tadi semua kan? Ya harus ya. Kebetulan makannya, ya. Oke. Bapak harapkan hari ini, ya, tetap semangat dalam pelajaran kita hari ini. Baik, ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Siva nggak ada belum hadir ya, sinyal nggak bagus ya, Siva. Coba dulu Yola pimpin kelasnya karena Siva nggak bisa masuk, gangguan jaringan. Oke, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saudara sekalian, ya pada hari ini kita lanjut ke materi kita, ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa, Yola? Yola udah tahu. Coba yang baru masuk, yang baru bergabung, ya. Aulia, apa materi kita minggu lalu? Lupa. Oke, Nabila. Konsumen sama produksi sama. Oke, materi kita dulu adalah tentang konsumen sudah, tentang produsen sudah, tentang distribusi itu bab 2 ya, bab 3 kemarin ya, bab 3. Kemudian produksi dari pemerintah ya, pemerintah juga sebagai produksi. Baik, hari ini tema kita ya seperti yang minggu lalu mau disampaikan tentang konsumen dan produsen, artinya hukum permintaan dan penawaran, ya. Jadi adanya kegiatan pertemuan konsumen dan produsen, maka terjadilah dalam ekonomi itu istilahnya ada hukum permintaan dan penawaran, ya. Apa itu hukum permintaan? Apa itu hukum penawaran? Ya. Nanti bisa kita lihat di PowerPoint dan video, ya. Tapi tunggu dulu, baca dulu. Ada yang nggak masuk dari ini, Yola? Siapa nggak masuk ini, Yola? Kipas aja, Bapak cek ada masuk. Ya, gangguan jaringan. Yang lain? Saya Jingga nggak masuk Pak. Sama Mpi. Jingga juga masuk. Titannya udah masuk belum? Kita Bapak, admin nggak masuk Titan. Oke, ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi dulu ya, langsung ya. Nah, itu tentang PowerPoint, ya. PowerPoint, Bapak tampilkan. Nah, lihat di kamera, ada nggak Pak? Ada? Sudah sekalian nampak? Nih, tampilan kamera Bapak, nampak kan? Wajah ganteng Bapak nampak? Nampak Pak. Oh, ya. Nampak Pak. Ya. Oke, ya. Seperti biasa materi kita, ya buku yang pakai ini buku Atan ya, Atan S, ya, Atan S, ekonomi dan pelajaran SMA, ya. Kelas 10 ya. Kita lanjut. Nah, ya, di sini bab 4 yang kita pelajari hari ini yaitu keseimbangan dan struktur pasar ya. Nah, apa tujuan kita belajar ini? Ya, yaitu melalui materi PowerPoint yang Bapak tampilkan, siswa Bapak harapkan bisa berdiskusi, ya, melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Nah, siswa nanti bisa bertanya atau
membahas atau mengkritisi daripada jawaban temannya, ya. Di samping itu juga siswa bisa menjelaskan, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi daripada permintaan dan penawaran. Lanjut ya, ini pasar bersih ya maksudnya ya. Ini pasar di Jakarta ada nih, di Batam juga ada, di mall biasanya bersih-bersih ini biasa di mall, ya. Ini namanya pasar modern. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi Bapak jelaskan tujuan kita belajar hari ini ya, tujuan sudah Bapak sampaikan tadi. Sekarang kita masuk ke kata inti, ya, inti. Ya, di sini ada kalimat permintaan. Apa itu permintaan? Ya, oke, bacakan, coba baca dulu Nisa. Apa itu permintaan Nisa? Speakernya. Ya. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Tuh, ya. Permintaan berarti ini permintaan berarti ini pemilik siapa pemiliknya? Pemiliknya, Piki. Siapa pemiliknya Piki? Permintaan itu bisanya. Konsumenkah pemiliknya? Produsenkah pemiliknya? Atau distribusi pemiliknya? Piki. Pasti. Suaranya. Speakernya Yuli. Speakernya Piki. Ya, apa jawabannya? Tahu Piki, siapa pemilik daripada permintaan? Suara Piki nggak ada? Hah? Oke, bisa jawab. Sinyal ya. Coba Yola, apa jawabannya Yola? Siapa pemilik permintaan itu? Konsumen, Pak. Betul, ya. Sangat betul. Lanjut ya. Bapak rasa speaker itu aja speakernya ya. Yang penting speakernya supaya nanti Bapak bertanya ada suaranya. Oke, lanjut. Nah, di sini ya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Ya, maksudnya ini konsumen nih mau belanja. Nah, untuk membelanjakan uangnya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, yang pertama, ya, harga barangnya itu komplementer atau substitusi. Ya, harga komplementer itu maksudnya barang pengganti. Ya, Bapak saya sudah tahu ya. Waktu kelas 7 udah belajar tuh. Nah, komplementer, ya, barang pengganti. Kalau substitusi, apa itu substitusi? Ya, komplementer, barang pengganti. Kalau substitusi, barang lain. Ya. Kemudian kedua, ya, kenapa orang tahu? Kenapa dia sebagai konsumen? Karena dia nomor 2. Apa dia nomor 2? Sebagai mempunyai pendapatan. Betul? Oke. Speakernya hidupin lah. Supaya ada kita komunikasinya. Ya. Speakernya hidupin. Jangan dimatiin. Oke. Yang ketiga. Ya. Kenapa ada konsumen melakukan pembelian? Karena adanya ikut tradisi, ikut selera masyarakat. Maka dia membeli. Itu kan maknanya. Oke. Nomor 4. Kenapa dia mau membeli barang? Karena kebutuhan orang banyak, ya. Nah, dia beli barang karena orang banyak, dia beli juga. Beli major itu, ya, perkiraan dan harapan masyarakat, ya. Oke, itu hukum permintaan. Kita lihat nih selanjutnya. Nah, ini di mana nih? Kira-kira Aulia di mana nih Aulia? Di pasar tradisional atau di supermarket ya Aulia? Suaranya putus-putus, Pak. Oh ya, suara apa nggak dengar ya? Nah, Aulia, ini di mana posisinya Aulia? Ini pasar apa namanya? Apakah pasar tradisional atau pasar modern? Aulia. Pasar modern. Modern ya? Ya. Mana jadi maaf. Ya, pasar modern. Oke. Bersih ya? Pasarnya oke, lanjut. Ini nanti silakan ya, masing-masing kelompok tadi permintaan tadi sudah Bapak jelaskan. Sekarang penawaran, berarti tugas kelompok 2 nih, ya penawaran itu kelompok 2, itu kelompok siapa kelompok 2 tadi ya? Vicky, ya oke, Vicky, lanjut, ya. Kemudian di penawaran, coba baca, siapa ini? Vicky baca Vicky, penawaran, makna penawaran.
Silakan. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Oke. Di situ ada kata-kata fikih bilang tadi ada kuantitas. Apa maknanya itu, Nisa? Apa tuh maknanya kuantitas itu? Apa itu kuantitas? Kan ada dua kata tuh, kuantitas dan kualitas. Apa bedanya, Nisa? Tahu apa bedanya antara kuantitas dan kualitas? So bisa jawab, silakan jawab. Kalau di Aulia bisa jawab, silakan jawab. Siapa bisa? Silakan. Ayo, silakan. Apa bedanya antara kuantitas dengan kualitas? Beda loh. Ayo silakan. Bisa bantu jawab? Masih kita jawab? Pak. Ya, silakan. Pak. Kualitas itu berkaitan sama tingkat baik atau buruknya sesuatu, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah atau banyaknya sesuatu. Baik. Nah, benar itu, ya. Jadi ada kuantitas dan ada kualitas. Tidak jauh beda, kata satu huruf aja ya. Nah, jadi kalau kita berucap juga, kalau kita salah ucap, maknanya beda. Oke, lanjut. Ini tugas kelompok fikih ya, penawaran. Lanjut. Dari gambar. Nah, sekarang ada kata-kata faktor penawar, ya. Berarti kita sekarang posisi kita sebagai konsumen atau produsen. Jelas sebagai produsen ya, sebagai pemilik perusahaannya, menjual barang ya. Nah, berarti kenapa kita sebagai produsen? Yang pertama disebabkan oleh satu, harapan produsen. Apa harapan produsen? Mencari, mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungan ya. Kemudian karena kemajuan teknologi, maka perusahaan ingin meningkatkan produksinya. Ya. Nah, berarti faktor penawar termasuk kemajuan teknologi. Kemudian biaya produksi ya. Nah, oleh karena perusahaan itu mau meningkatkan produksinya, biaya produksinya, maka otomatis produk ditawarkan juga bertambah. Oke. Nah, sini juga adanya persediaan sarana produksi. Nah, artinya perusahaan menyediakan semaksimal mungkin sarana produksi. Kalau makin banyak sarananya, maka akan meningkatkan produksinya. Oke. Kemudian ada kata-kata peningkatan jumlah produsen. Ini artinya apa? Berarti perusahaan punya perusahaan saingan, ya. Perusahaan punya perusahaan saingan sehingga mereka selalu meningkatkan produksinya supaya untung lebih besar dan peristiwa alam ya. Masih tugas PKT ini ya, penawaran. Oke, lanjut. Nah, di sini yang tadi ya, fungsi permintaan ya, silakan lihat gambarnya ya. Nanti kelompok permintaan berarti kelompok ini nih, kelompok Yola ya, menyampaikan materi itu ada kegiatan pembelian barang rame-rame antri. Silakan ceritakan nanti ya. Kita baru masuk. Oke, lanjut. Nah, di sini rumusnya ya. Rumusnya KID itu adalah fungsi permintaan ya. KID itu adalah permintaan. Fungsinya apa? Fungsinya PD ya. Nanti Bapak bisa lihat sama-sama kita di classroom ya. Classroom. Ini gambar di mall juga ya. Membeli kue ini ya. Silakan diskusi nanti ya. Kemudian, nah fungsi penawaran ya. Ini di supermarket juga ya. Ini ada gambar, silakan diskusi nanti. Nah, coba baca. Titan, mana Titan tadi? Titan? Tadi udah masuk tadi. Coba bacakan Titan. Udah, Pak. Apa? Baca di bawah Titan. Di bawahnya. Coba baca, apa tuh? Jumlah penawaran. Jumlah penawaran suatu barang juga tergantung pada harga barang. Terus? Sama lanjut. Apa tuh? Ya, Pak. Apa tuh? Seteris? Paribus kan? Parubusan. Pernah dengar nggak kan istilah itu? Paribus. Pernah dengar nggak kata-kata ceteris paribus? Itu bahasa Yunani itu.
pernah dengar tak? Kitan. Pernah dengar? Widya atau Nabila pernah dengar nggak kata-kata itu? Aulia? Nggak pernah. Nggak pernah? Kamu pernah dengar? Hah? Oke, Bapak kasih tahu ya. Arti pada cesis paribus artinya adalah tidak ada faktor lain yang mempengaruhi. Itu maksudnya. Apa? Coba ulang lagi. Makna cesis paribus. Halo? Apa artinya? Cesis paribus tadi? Tidak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Coba ulang. Apa artinya? Cesis paribus? Tidak ada faktor-faktor lain yang Tidak ada faktor yang mempengaruhinya. Ya, itu artinya gini ya. Bapak sebagai konsumen, ya, Bapak sebagai konsumen atau pembeli, ya. Bapak kalau mau beli, Bapak kalau mau ke warung butuh uang. Tapi karena ada faktor yang mempengaruhi, entah Bapak demam kah, sakit gigi kah, sehingga Bapak nggak jadi belanja. Itu namanya ceteris paribus. Paham? Paham ya? Bapak ulang lagi ya. Oke. Jadi kalau Bapak sebagai konsumen, Bapak belanja ke warung bawa duit, pas mau berangkat nggak jadi berangkat. Kenapa? Sakit gigi lah, sakit kepala lah, atau hujan lebat lah, sehingga tidak jadi belanja. Berarti situ ada kata-kata ceteris paribus. Artinya Bapak belanja, tapi tidak ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, itu maknanya. Oke. Jadi nanti kalau fungsi penawaran nih. Pikir nih ya. Kemudian masih penawaran juga rumusnya IS sama FPS ya. Nanti ada coba di Classroom. Ya, ini hukum permintaan nanti pokoknya ya. Tambah kepada Nabila kita kemudian barang yang selesai. Barang ya. Nah, lanjut. Coba baca. Oke, sekarang baca yang siapa ya? Widya, mana Widya? Saya, Pak. Widya, coba baca Widya. Iya, Pak. Bawahnya, baca bawahnya. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa. Ya, oke. Coba Nabila, coba baca. Jika harga suatu barang meningkat, ya. Di sini ada kata-kata kuantitas yang diminta akan menurun. Nanti maknanya apa? Coba Nabila jelaskan. Jadi kalau misal harga naik, otomatis permintaan dari barang yang diminta itu menurun karena masyarakat lebih suka karena harganya menaik. Jadi permintaan dari masyarakat terhadap barang tersebut jadi berkurang. Ya. Konsumen kan maunya apa? Ya, konsumen maunya harga barang murah, kuantitas bagus, kan begitu? Ya kan? Nah, sebaliknya Bapak, sekarang posisi kita sebagai penjual, ya, posisi kita sebagai penjual. Kalau penjual maunya apa sih? Kalau penjual maunya barang laku semua, harga tinggi, betul kan? Nah, untuk menyatukan pendapat itu antara konsumen dan produsen, maka terjadilah keseimbangan. Artinya, kata konsumen, Bang, jangan mahal-mahal lah harga barang, Bang. Tapi kami minta kuantitas yang bagus, minta kualitas yang bagus. Kan gitu. Ya kan? Pun sebaliknya, sebagai produsen, kata produsen, konsumen, belilah barangku banyak-banyak. Ya, hargaku nggak tinggi-tinggi lah. Nah, kalau ada dua kata itu disatukan, otomatis terjadi keseimbangan apa? Pasar kan? Maka terjadilah transaksi pasar. Bapak tanya lagi, ya, kalau konsumen beli barang tapi harga tinggi, beli nggak? Tidak, oke. Pun sebaliknya, produsen menjual barang dengan harga tinggi, laku nggak? Enggak kan? Nah, berarti udah ketemu nih di pasar, udah ketemu di konsumen sebagai A, B-nya sebagai produsen, bertemu di pasar. Tapi kedua-duanya keras kepala, ya kan? Kedua-duanya keras kepala. Waktu itu kata konsumen,
konsumen, produsen, jangan mahal-mahal jual barang, tapi kualitas bagus. Kata produsen, ini aku jual barang tuh, tapi mahal, mau? Nggak mau kan? Berarti batal. Jadi terjadinya keseimbangan pasar. Oke, nih tugas Nabila nih, ya. Nanti Bapak minta kesimpulan Nabila dari materi Bapak. Kapan terjadinya keseimbangan pasar? Ya, nanti bacakan sama teman-teman kelompoknya, ya. Nanti kelompok Viola baca kesimpulannya, permintaan. Kelompok 2 yaitu Vicky tentang penawaran apa saja. Kemudian kelompok 3 Sipa dan seperti itu. Sipa kelompoknya itu. Sipa nggak ada ya. Ganti teman siapa tuh? Ya, Bapak nggak hafal nih, ya. Silakan. Kemudian kelompok Nabila, ya. Kapan bisa terjadi keseimbangan pasar? Itu tuh Nabila nanti sama kawan-kawannya, ya. Semua siswa aktif, Bapak semua aktif baca ya. Oke, ini gambar ini. Oke, mau teruskan ya. Nah, ya. Ini di tabel siswa bisa lihat tabel. Di sini harga barang, ya. Pertama harga barang A 5.000, turun menjadi 1.000. Nah, ini permintaan ya, posisi kita sebagai konsumen, ya. Dari harga 5.000 menjadi turun 5.000 sehingga permintaan kita bertambah, ya kan? Bertambah. Oke, ini bentuk upahnya nih. Upahnya dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Oke, lanjut. Ini penawaran, ya. Nah, penawaran. Oke, penawaran. Nah, di sini ini nampak ya. Di tabel siswa nampak, ya. Kalau harga barang kita sebagai penjual ya, harga barang 5.000 turun menjadi 1.000 sehingga kuantitas atau jumlah barang ditawarkan menjadi berkurang. Gerakan rupanya dari kiri bawah ke kanan atas, ya. Oke, lanjut. Nah, inilah bentuk ya kurva permintaan ya. Ini bentuk kurva permintaan, ya. Oke, nanti bisa lihat di Classroom ya lebih jelasnya ya. Ini artinya kuantitas kita kalau harga barang meningkat, ya, itu harga barang permintaan berkurang. Kalau harga turun, permintaan bertambah. Itu hukum permintaan, ya. Kamu ulang ya, hukum permintaan. Kalau harga bertambah, permintaan berkurang. Kalau harga turun, permintaan bertambah. Itu hukum permintaan. Oke, lanjut. Nah, upah penawaran, ya. Upah penawaran, kalau harga itu naik, ya, jumlah barang yang dihasilkan bertambah. Pun sebaliknya, harga barang turun, jumlah barang yang dihasilkan adalah berkurang, ya. Sekarang inilah adanya pergeseran upah permintaan ya. Ada di Classroom nanti, kita lihat, ya. Ini upah penawaran. Nah, inilah tugas kelompok Nabila sama kawan-kawannya. Terjadilah keseimbangan pasar, ya. Kenapa? Karena konsumen dan produsen diskusi, ya. Diskusi bagaimana baiknya harga barang sehingga laku barang dijual. Oke. Nah, sebenarnya kita inilah ya, video dulu ya, video supaya siswa paham dengan materi pemberikan. Kasih video ya. Nah, ini ya videonya ya. Lihat, simak hati ya. Nanti ada pertanyaan, ya. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda.
Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Coba kalau Anda nggak Oke, ya videonya apa nggak tadi? Videonya apa nggak? Videonya jelas atau kabur gambar videonya? Nabila, teman-teman lainnya, gimana? Videonya apa tadi nggak? Hah? Nampak, Pak. Nampak ya? Oke. Ya, selanjutnya ya silakan diskusikan, Bapak tunggu sebanyak selama 30 menit ya, diskusikan masing-masing kelompok ya, apa materi kita hari ini, dan nanti Bapak menambahkan daripada kesimpulan materi kita hari ini ya. Bapak tunggu 30 menit. Oke, waktunya udah 30 menit. Silakan masing-masing kelompok membacakan presentasinya hasil kesimpulan kita hari ini. Silakan kelompok 1, Yola. Oke, kelompok Yola. Yola nggak ada ya? Coba temannya Yola, kelompok anggotanya Yola. Coba siapa anggota Yola tadi? Si Widya ya? Ya kan? Betul? Kalau Yola nggak bisa masuk karena jaringan, silakan anggota Yola membacakan tentang permintaan yang si Yola ketahui sama anggotanya. Silakan. Halo? Sudah suara Bapak kan? Kalau nggak salah, Widya tuh, Widya. Widya, satu aja Widya. Apa yang Widya ketahui tentang kelompoknya, tentang permintaan? Silakan. Bapak Widya? Ya. Ya. Coba Widya, karena Viola nggak bisa masuk, kelompok anggota Viola yang membacakan tentang apa yang kita permintaan. Silakan. Widya, sama anggotanya. Siapa lagi anggotanya Widya tuh? Nisa kan? Nah, coba yang baca tuh Widya atau Nisa lah. Kan kelompok Yola itu. Silakan. Soal masing-masing kelompok udah tugas tadi kan? Silakan. Apa itu permintaan? Kalau nggak ada, kamu tanya nih sama Nisa sama kelompoknya Yola. Nisa, dia soal apa Nisa? Dengar Pak. Halo Nisa, ya. Apa itu permintaan Nisa? Kapan terjadinya permintaan? Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu. Terjadinya permintaan tuh Nah, terjadi permintaan ketika tidak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, betul? Apa istilahnya Nisa? Apa istilahnya tuh? Widya, jawab Widya. Masih kelompok Yola nih. Jika enggak, apa istilahnya? Hukum permintaan kata Nisa tadi, terjadinya permintaan karena harga barang sesuai. Jika saja tidak ada faktor lain yang mempengaruhi. Istilah ekonominya apa tadi? Kurang jelas Pak, putus-putus. Putus ya? Oke. Nisa bisa jawab, bantu Nisa. Kata Widya nggak jelas kata Nisa. Kalau Bapak. Istilah apa yang kita pakai? Iya. Apa tadi? Ceceris? Putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Istilahnya
Ya, istilah apa? Apa Widya? Pak. Ceceris? Paribus kan? Tuh Pak. Tadi mau menjelaskan tadi. Ya, apa? Oke lah, ya. Oke, kelompok Yola selesai. Ya, karena Yola nggak ada jaringan ya. Oke, lanjut kelompok 2, Vicky. Tentang penawaran. Apa kelompok Vicky yang ketahui tentang penawaran? Silakan bantu juga. Anggota Vicky juga bantu. Siapa anggota Vicky? Dila kan? Penawaran adalah keseluruhan barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Jika harga turun, penawaran yang ditawarkan berkurang. Pak. Nah, jadi ya, coba ulang lebih lengkap ya, Vicky, supaya Vicky pemahamannya lebih jelas. Bapak kita ulang lagi Vicky. Vicky sebagai penjual. Penjual maunya apa Vicky? Vicky, penjual maunya apa? Penjual maunya harganya barang laku jual kan? Berarti jumlah barang banyak laku jual, harganya gimana? Tinggi juga kan? Betul? Betul. Ya kan? Ada Ya, komentar? Pak. Ya, oke. Ada teman Vicky, ada bantu yang lain? Siapa kelompok Vicky? Ada lagi teman tentang penawaran? Berarti penawar sebagai konsumen atau produsen? Vicky dan anggotanya, coba jawab. Vicky anggotanya siapa? Aulia kan? Saya kelompok Ola, Pak. Oh, maaf. Vicky, siapa anggotanya Vicky? Si Masa ya? Coba Masa jawab, Masa. Masa, kita sebagai penjual nih, sebagai produsen. Maunya apa sebagai produsen? Coba ulang lagi Masa. Maunya harganya itu murah. Hah? Rugi lah perusahaan kalau ada murah. Dia sebagai produsen. Sama-sama apa ya? Sama-sama seimbang, Pak. Nah, itu seimbang pasar. Enggak, pisahkan Masa. Kalau Masa sebagai produsen, maunya Masa itu apa? Harga barang laku jual kan? Betul? Harga Mau. tinggi harganya kan? Supaya dapat untung besar kan? Nah, itu artinya pemahaman siswa itu harus paham itu. Oke, kelompok 3. Kelompok 3, Siva nggak ada. Siapa anggota Siva itu? Siapa anggota Siva? Nisa ya. Nisa sama Widya. Kelompok Siva kan? Halo, Widya? Nggak dengar ya? Sinyal kali ya. Oke, lanjut kelompok Nabila. Apa yang Nabila ketahui tentang keseimbangan pasar? Silakan. Sebelumnya maaf Pak, saya ngewakilin kelompok saya soalnya Inaya sama Francisca jaringannya jelek, jadi saya yang ngewakilin untuk. Oke, tidak apa-apa, silakan. Ya, inilah kelemahan kita ya. Inilah kelemahan kita belajar daring. Apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Iya, benar. Lalu, kapan nih terjadinya keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar terjadi apabila permintaan dan penawaran berada pada suatu titik yang sama, PQ, jika dilukiskan dalam suatu kurva. Kurva yang melukisnya bisa dikenal dengan kurva keseimbangan pasar, yaitu market equilibrium. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Oke. Masuk. Untuk semua kelompok, ya. Kelompok A, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Terima kasih, ya. Ayo semangat terus, ya. Semangat terus, ya. Ilmu yang makasih semangat. Ya, oke, baik. Oke, ya. Kesimpulan akhir yang mau bisa sampaikan, ya. Sebagai penambahan, ya, bahwasanya materi kita ini adalah tentang keseimbangan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Kapan terjadinya keseimbangan pasar? Ya, bertemunya pembeli dan penjual, ya, dengan harga yang bisa nego, bahasa kita ya. Nah, artinya kalau konsumen maunya barangnya bermutu, harganya jangan mahal-mahal, itu maunya konsumen. Sedangkan produsen barangnya harus banyak laku lah, ya. Kalau harga barang banyak laku dan harga tinggi, nggak apa-apa lah, nih kan? Nah,
Nah, untuk mencapai keseimbangan, mereka negosiasi, ya, negosiasi kata konsumen kepada produsen nih, ya, produsen jual barang, jangan mahal-mahal lah, supaya bisa kami borong barangnya, nah, itu kata produsen, oke lah konsumen, kami penuhi permintaanmu, agar kami nggak turun lah, ya, agar kami stabil aja lah, dan barang kami bermutu. Nah, udah terjadilah keseimbangan pasar. Itu kesimpulan Bapak, ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, sebagai ilmu masa depan kita semua. Oke? Sekalian, ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil ini adalah bahwasanya konsumen, ya, konsumen berfungsi membeli barang kepada produsen jika harga barangnya murah dan dapat banyak. Pun untuk produsen maunya harga barangnya tinggi atau besar, ya, dan laku dijual, ya. Maka jika terjadi keseimbangan, maka ada negosiasi atau pertemuan antara konsumen dan produsen, ya. Itu letaknya pada keseimbangan pasar, ya. Demikian kesimpulan yang bisa Bapak ambilkan yang berlaku daripada kita sekalian. Demikian, dan minggu depan kita teruskan dengan kita, ya, tentang macam-macam pasar, ya. Jangan lihat buku paket, ya, halaman Bapak Ibu kita buku paket, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sebelumnya kita doa dulu, ya. Doa, ya. Doa mulai. Doa selesai. Demikian. Terima kasih saudara sekalian atas partisipasinya. Semoga ilmu Bapak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.